Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memasuki pikiran kita yang baru tentang satu kondisi Israel di masa pelayanan Yesus Kristus. Yang pertama kita akan belajar untuk mengenal orang-orang Farisi. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20 demikian firman Tuhan. Matius 5, 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita membaca bagian ini, di mana pada khotbah di bukit, Yesus sudah mensitir istilah orang-orang Farisi. Sehingga dikatakan kepada murid-murid yang sedang diajarnya, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, hidup dari orang ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau tidak lebih benar dari mereka. Waduh, ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik, saudara. Apa sebetulnya maksud yang mau dibicarakan oleh Yesus? Sebetulnya sejak awal pada khotbah di bukit, Yesus sudah mengajarkan betapa hidup bukan hanyalah menjadi orang beragama Kristen, ngomong Kristen, bersaksi tentang Kristen, tetapi tidak hidup berbuat seperti Kristen. Maka di dalam pasal 7 dia sudah menekankan betapa pohon dikenal dari buahnya. Pohon yang baik, buah baik, pohon jelek, ya buahnya jelek. Pohon yang tidak berbuah mending ditebang, dibuang, dibakar saja, selesai. Jadi pohon harus baik pada dirinya. Nah, bagian-bagian seperti ini saya kira menjadi bagian-bagian yang perlu untuk kita pikirkan, kita gumuli di dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh melakukan apa yang seharusnya memang kita lakukan di dalam keseharian kita sebagai orang percaya. Bagaimana penekanan, pemahaman kepada para murid bahwa Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Menjadi contoh sederhana, misalnya, ya, kau mendengar kata Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata padamu, jika orang menampar pipi kananmu, berikan yang sebelah lagi. Artinya apa? Lah kan kemarin tampar mata ganti mata. Sekarang kok tampar satu kasih satu, ini bagaimana? Nah, justru di sini menarik. Mata ganti mata, manusia hidup dalam dosa. Sehingga dosa menciptakan satu hukum atau membuat satu konsekuensi atas sebuah tindakan. Tetapi ketika Kristus datang menjadi korban penebusan dosa, maka ia menebus dosa. Sehingga tidak lagi mata menjadi ganti mata sebagai ekspresi dosa karena dosa sudah dikalahkan. Ya, orang sudah ditebus dari dosa oleh Kristus di hadapan Allah. Sehingga akibatnya apa? Kau tidak berhak lagi untuk mata ganti mata. Tetapi sekarang kalau orang menamparmu sebelah, beri sebelah lagi. Karena Kristus sudah menebusmu. Hebat ya. Nah, itu menjadi penggenapan yang luar biasa. Baru kemudian dia membicarakan kepada para murid-muridnya bagaimana mereka mesti mendalami dan melakukan tuntutan-tuntutan Taurat. Karena Taurat bukan ditiadakan. Tetapi semangat Taurat itu harus dipahami dalam perspektif atau ketetapan seperti yang Tuhan ajarkan. Karena sesungguhnya inti dari hukum Taurat hanya dua, bukan? Di mana kita para nabi itu terletak dikatakan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ada di dalam Matius pasal 22. Mari kita kenal orang-orang Farisi. Sehingga mengapa Yesus harus membandingkan lalu berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, waduh, dari orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Harus lebih benar. Hidup keagamaan. Saudara-saudara yang kekasih, orang-orang Farisi sangat terkenal di dalam tiap peri kehidupannya, di dalam penampilan atau hidup di dalam masyarakat, bagaimana diatur segala sesuatu begitu luar biasa sekali. Ya, nah ini yang harus kita lihat. Nah,
Bagaimana orang-orang Farisi mempunyai tekanan-tekanan peraturan yang sangat luar biasa. Farisi selalu merasa diri mereka lebih benar dari yang lain, lebih murni dari yang lain. Mereka merasa mereka lah yang mewarisi seluruh ajaran Musa dengan tepat, dengan benar. Kalau yang lain itu yang enggak, kira-kira begitu ya. Yang lain itu kurang benar, cuma mereka yang benar. Nah, di dalam bagian-bagian seperti ini, saudaraku yang kekasih, kita perlu untuk mengerti, kita perlu untuk memahami betapa urusan-urusan untuk benar menjadi bagian yang ketat bagi orang Farisi, tetapi menurut ukuran dirinya. Karena itulah, saudara-saudaraku yang kekasih, mereka sangat menekankan bagaimana menggenapi tuntutan-tuntutan Taurat. Satu sisi bagus kan ya? Bagus sekali. Tetapi kemudian mereka menerjemahkan lalu menetapkan Taurat itu berisi 613 perintah. Itu kata mereka. Maka mereka mulai mengatakan menetapkan Taurat berisi 613 perintah, iya, yang terdiri dari dua bagian. 248 perintah positif, lakukanlah inilah itulah. 365 perintah yang negatif, artinya jangan begini, jangan begitu, dan seterusnya. Nah, jadi saudara yang kekasih, ada 613 perintah yang mereka mesti hafal ini. Yang mereka mesti tahu ini. Itu untuk menunjukkan kefarisiannya. Saya tidak terbayang kalau kemudian kita harus menjadi orang Farisi, mengingat-ingat 613 perintah di detail, di breakdown sedemikian rupa. Padahal Yesus mengatur segala sesuatu di dalam semangat yang sangat sederhana, bukan? Kasihilah Tuhan Allahmu tadi itu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, di dalam realita pergumulan-pergumulan seperti itu, tentu menjadi amat sangat berbeda dengan semangat orang Farisi yang membuat segala sesuatu itu menjadi amat sangat legalistik. Iya, berbagai peraturan-peraturan yang ditekankan sedemikian rupa, sehingga mereka mengabaikan nilai hakiki daripada hukum itu sendiri. Apa sebetulnya semangat dari hukum itu? Yang mereka lihat hanyalah kulitnya, fenomenanya. Mereka melakukan atau mencanangkan atau menggarisbawahi ada 39 larangan pada hari Sabat. Tidak boleh ini, tidak boleh kerja. Kerja itu bisa memetik, memecah gandum, ya, apalagi memungut gandum begitu. Jadi memetik, memungut, memecah, wah, itu sudah menjadi sebuah pekerjaan, saudara. Wah, dibagi ini lagi, itu lagi, yang disebut tidak boleh bekerja pada hari Sabat itu ada 39 larangan, diatur sedemikian ribetnya. Itu sebab Yesus mengkritik mereka. Ya, karena mereka juga ribut kenapa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Karena mereka sangat legalistik. Saudara-saudara, ini memang sangat ironis. Karena memang orang-orang Farisi lebih menekankan persoalan-persoalan etika daripada teologi. Sehingga aturan main tadi boleh atau tidak boleh, kenapa tidak, itu menjadi lebih banyak daripada hakikat atau jantung atau semangat dari boleh tidak tadi. Sehingga nilai-nilai teologinya mana dosa, mana tidak dosa, untuk cinta kasih atau bukan, itu menjadi tenggelam. Tapi boleh atau tidak boleh dalam ketentuan sebuah peraturan, itu yang muncul ke permukaan. Maka kita sebut tadi legalistik. Nah, saudara yang kekasih, di sini orang Farisi terus bertumbuh, berkembang, maka menganggap orang-orang lain lebih rendah dari mereka. Mereka yang hebat, mereka yang luar biasa. Itu sebab berkali-kali di dalam kehidupan mereka, saudaraku yang kekasih, mereka berbenturan dengan Yesus. Berbenturan tentang penyembuhan hari Sabat. Lalu mereka juga membuat kategori, misalnya, ya, bahwa orang pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Kenapa pemungut cukai disebut orang berdosa? Karena mereka menjadi kaki tangan Roma. Lalu siapa lagi yang berdosa? Gembala itu berdosa. Loh, kalau bikin dosa tentu kita ngerti. Lah kalau misalnya nggak bikin dosa, tetap saja sudah menempel pada dirinya. Karena ada klasifikasi oleh Farisi. Kenapa gembala disebut berdosa? Karena ada gembala yang tidak jujur. Ya, yang seringkali justru memangsa domba-domba yang digembalakannya. Jadi pukul rata saja semua. Jadi pemungut cukai semua dosa. Padahal pemungut cukai yang baik, bukan? Orang Samaria semua dosa. Makanya waktu Yesus cerita Samaria yang baik hati, mereka jengkel setengah mati. Karena tidak ada di kamus Farisi Samaria itu baik. Semua orang dosa. Jadi saudara-saudara bisa melihat bagaimana format pemikiran-pemikiran Farisi di dalam memelihara kesucian dan peraturan yang luar biasa, justru menampilkan kesombongan yang sangat mengerikan. Itu sebab mereka mengalami banyak sekali benturan-benturan dengan Yesus Kristus di dalam pengajarannya. Mereka menjadi jengkel, mereka menjadi kesal.
Mereka merasa mereka paling benar. Sesuai dengan ajaran Musa itu. Sehingga legalistik tadi, peraturan-peraturan tadilah kebenaran itu. Nah ini menjadi ironis sekali saudaraku yang kekasih. Nah ini perilaku orang Farisi. Bukan peraturan itu salah. Tapi bukan peraturan itu segala-galanya. Kan begitu. Peraturan tentu dibuat menjadi sebuah ketentuan untuk menjaga tata tertib. Tapi peraturan kan tidak boleh menghilangkan cinta kasih. Peraturan tanpa kasih itu mengerikan. Nah itu legalistik tadi. Tapi kita juga setuju. Kasih tanpa peraturan, wah itu liar sekali. Nah sayangnya, apapun kalau berdiri sebelah itu menakutkan. Nah Farisi adalah peraturan tanpa kasih. Legalistik. Hukum-hukum saja yang mereka tegakkan. Kasih mereka abaikan. Iya. Itu sebab kalaupun ada orang yang disembuhkan pada hari Sabat, mestinya puji Tuhan dong ya. Orang sakit disembuhkan. Tapi bagi mereka menjadi sebuah kemarahan. Karena sudah melanggar hukum. Jadi biar sakit pun biarkan saja. Nah Yesus menghantam mereka dan menyebut mereka sebagai munafik. Kalau lembumu yang keprosok ke got di situ, apa kamu tidak bawa tarik? Iya. Sehingga Yesus memang menelanjangi dalam kehidupan seperti itu. Sehingga saudara-saudara orang-orang Farisi ini hidup begitu luar biasanya. Bayangkan sajalah 613 perintah. Mereka harus rata-rata hafal itu. Belum lagi 34 tadi, kalau bicara Sabat ada 39 larangan. Mereka mesti tahu itu. Waduh ilah, udah kayak apa kan begitu ya? Dan orang-orang Farisi yang sangat legalistik ini pun memandang persepuluhan bagi mereka itu adalah bukti ketaatan kepada Allah. Jadi memberikan persepuluhan itu harus, itu bukti ketaatan pada Allah. Itu sebab Tuhan Yesus juga mengkritik mereka tentang persepuluhan. Ya. Persis seperti orang Israel dulu juga seperti itu. Sebenarnya Tuhan mengatakan aku benci pada persepuluhanmu. Aku benci pada doamu, aku benci pada puasamu. Karena kelakuan mereka nggak beres. Mereka berpikir dengan memberikan persepuluhan semua bisa menjadi beres dan oke. No, itu perilaku Farisi. Buat apa kau kasih perpuluhanmu? Dengan kepongahan dan kesombonganmu. Buat apa kau kasih perpuluhanmu? Hanya untuk mencuci kesalahanmu dan dosa-dosamu. Itu ngeri sekali. Emangnya Tuhan miskin sampai butuh itu? Karena itu kita perlu kejujuran luar biasa. Sehingga tidak terjebak seperti orang Farisi yang selalu bangga dengan perpuluhan yang diberikannya dan selalu mendiskusikannya. Dan itu mereka katakan sebagai bukti ketaatan pada Allah. Padahal hidup mereka mengabaikan janda miskin. Pelayanan mereka menista orang lain, merendahkan orang lain. Seperti menyebut gembala orang berdosa, pemungut cukai orang berdosa, Samaria orang berdosa. Tidakkah itu menunjukkan kesombongan yang sangat mengerikan? Nah itulah Farisi. Jadi orang-orang Farisi ini menjadi sangat benci kepada Yesus. Karena praktis sebetulnya ajaran Yesus menjadi ajaran yang menusuk kepada mereka. Karena Yesus membicarakan perspektif teologis tentang kasih Allah yang nyata itu. Kasih Allah yang harus menjadi basis untuk memunculkan sebuah perbuatan. Maka kalau kasih dan kebenaran itu ada pada hati seseorang, pasti perbuatannya akan lebih baik dari orang Farisi. Itu loh. Maka dikatakan kalau perbuatan keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, mah percuma. Iya. Harus lebih benar. Kenapa? Karena harus didasari pada satu kesadaran akan kebenaran di dalam hati. Sehingga muncul menjadi tindakan keteraturan yang sangat luar biasa dalam hidup. Nah orang Farisi punya peraturan-peraturan yang hebat begini dan begono. Tetapi tidak di dalam pergumulan kehidupan hatinya. Dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Apapun dilakukannya sebetulnya hanya untuk menguntungkan dirinya. Ia menghafal berbagai peraturan untuk menunjukkan diri lebih hebat daripada yang lain. Ia memberi perpuluhan untuk menunjukkan diri lebih taat kepada Allah daripada yang lain. Ironis. Yang paling ironis adalah di masa kini. Banyak orang terjebak pada hal-hal seperti itu. Banyak orang akhirnya memahami salah. Karena selalu dimotivasi hanya soal memberikan perpuluhan bukan lagi memberi diri dengan baik dan dengan benar. Sehingga uang dan itu terus yang menjadi ukuran. Ironis. Masa sih Tuhan begitu butuh uang kita? Apa dia sudah terlalu miskin? Saudara-saudaraku, ini kengerian yang sangat menakutkan. Nah, jadi orang-orang Farisi itu hidup seperti itu. Maka mereka tidak pernah bisa tenang mendengar Yesus bicara. Karena dengan segera terhantam hati mereka. Dengan segera terjadi semacam penelanjangan kepada perilaku rohani mereka yang tanpa hebat, tapi bobrok di dalamnya. Maka mereka jengkel luar biasa. Nah saudara Pak kekasih, orang-orang Farisi memang boleh dibilang sangat kuat dan menguasai mahkamah agama. Di sana memang ada dua.
Ada Farisi, ada Saduki. Saduki nanti akan kita bicarakan pada bagian berikutnya. Nah, jadi orang-orang Farisi ini yang hanya yang lebih menekankan etika daripada teologi. Sehingga mereka membuat berbagai peraturan-peraturan yang luar biasa. Sehingga tekanan penggenapan terhadap tuntutan hukum Taurat diterjemahkan. Ya, untuk memperhatikan 613 perintah tadi. 248 yang positif, 365 yang negatif. Dan itu saja yang mereka diskusikan. Apa dan kenapa di dalam dasar hakikat teologisnya itu mereka abaikan. 39 larangan pada hari Sabat harus dilakukan. Sunat harus dikerjakan. Padahal misalnya Musa pun sudah mengingatkan di dalam kitabnya bahwa sunat itu harusnya mengingatkan kepada kita bukan saja sunat fisiknya, darah yang tertumpah itu, tetapi sunat hati itu yang jauh lebih penting. Sejak PL pun sudah ada. Tapi orang Farisi meneruskan tradisi yang salah ini, saudaraku yang kekasih. Iya, sehingga mereka mulai bermain-main dengan berbagai peraturan-peraturan. Karena memang agama itu paling enak kalau bermain dengan peraturan-peraturan. Tapi tidak hidup dalam kesejatian yang benar dalam batinnya. Nah, ini jadi penuh dengan kepalsuan dan kengerian. Ya, sehingga ini menjadi satu bagian yang sangat meresahkan. Ya, memang orang-orang Farisi itu percaya pada kebangkitan, bahwa jiwa tidak dapat mati. Nanti di sini mereka berbeda dengan Saduki. Ya, mereka percaya adanya kebangkitan ini. Walaupun tentunya konsep itu belum utuh seperti konsep yang kita pahami sesudah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sebetulnya seharusnya dengan mempercayai kitab Musa dan kitab para nabi yang lainnya, maksudnya orang-orang Farisi cukup mengerti kebenaran. Harusnya. Tetapi karena mereka sudah terbiasa dan menganggap inti dari semua Taurat itu adalah legalistik, berbagai peraturan tadi, nah ini jadi kacau balau nggak karu-karuan. Sehingga semuanya membicarakan tentang undang-undang dan hukum, dan itu saja yang jadi diskusi mereka. Iya. Dan banyak sekali gereja sekarang juga ribut itu. Beginilah, begonolah, apalah, dan segala macam lah. Tetapi hakikat daripada kebenaran, cinta kasih, hakikat daripada kebenaran, bagaimana kepalsuan, kemunafikan yang harus dihancurkan, itu terabaikan. Sehingga akhirnya orang-orang Yahudi dihardik oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 23, mereka disebut pemimpin-pemimpin yang celaka, pemimpin-pemimpin yang buta. Waduh, orang-orang munafik. Jadi kalau saudara baca di dalam Matius 23, kalimat yang Yesus ucapkan dalam 7 kata celaka itu, wah elah, kerasnya, munafik gitu ya. Celaka kamu ini. Ya. Jadi saudara yang kekasih, mereka itu dikritik sebagai orang yang doanya panjang-panjang, hanya untuk mengelabui mata orang supaya tampak suci, padahal hatinya busuk. Waduh, berat sekali ya. Lalu dikatakan, kamu ini orang-orang munafik, kamu menyengarungi lautan, menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Tapi sesudah dia bertobat, artinya masuk agama Yahudi ya, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kenapa? Karena ini orang itu merasa dia sudah benar dalam ketidakbenaran Farisi itu. Sadis loh saudara. Itu sebab kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita. Betapa orang-orang seperti ini sangat mengerikan. Sehingga orang-orang yang tadi di luar yang bukan beragama Yahudi menjadi pengikut agama Yahudi. Tapi sebetulnya mereka menjadi jahat 2 kali. Karena dulu mereka jahat tidak tahu apa-apa karena memang itu jahat. Tetapi sekarang mereka jadi jahat karena tahu agama. Waduh, kan itu jadi gawat ya. Ini mengerikan loh. Dan saya kira realita kehidupan di zaman Yesus, orang-orang seperti Farisi ini tetap hidup sampai sekarang. Hanya meributkan berbagai peraturan, ritual, dan segala macam. Bicara ini suci, itu suci. Tetapi inti itu tidak bisa kita lihat dalam hidup kesehariannya. Orang-orang yang tidak tahan dengan kebenaran yang dibukakan. Ya, orang-orang yang hanya ribut dengan berbagai azas formalitas saja. Tapi awas ya, ada juga orang yang nggak mau peraturan. Nah sudah pokoknya ini, pokoknya begitu. Tapi kemudian nggak jelas. Ya ada istilah ya, pokoknya mengalir saja. Ada satu betulnya, tapi ada bahayanya. Mengalir ini apa ini? Kalau mengalir terus tanpa arah atau mengalir terus tanpa aturan, waduh, bisa gawat juga kan? Nggak tertib kan juga jadi bisa. Ya, sehingga yang satu
kemudian menonjolkan berbagai legalisme atau berbagai peraturan-peraturan untuk menunjukkan kesucian, sementara yang satu mau lari saja tanpa peraturan-peraturan itu. Tapi dua-duanya sama jauh dari kebenaran yang seharusnya. Kebenaran yang dinyatakan, kebenaran yang memang menyakitkan, kebenaran yang memang menelanjangi. Jadi saudaraku yang kekasih, betapa orang-orang Farisi disebut orang buta yang memimpin orang buta. Ya. Sehingga mereka itu disindir habis-habisan. Bagaimana apa yang mereka lakukan hanyalah omong kosong belaka. Jadi, kalau di sini kita bisa melihat teguran-teguran ini kalau kita baca terus sampai ke bawah, panjangnya setengah mati. Ya. Maka Yesus menegur mereka, menghardik mereka dengan sangat lebih kuat. Ya. Sampai Tuhan Yesus mengatakan begini kan, hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Mestinya mezbah itu sifat untuk menerima itu kan, diri hidup itu maksudnya. Tapi rupa-rupanya bagi orang Farisi yang penting persembahan. Persis sekarang, orang memberikan persembahan, yang penting sudah kasih perpuluhan, hidupnya tidak karu-karuan, oh tidak apa-apa, yang penting dia sudah memberi perpuluhan. Kasihan, banyak orang sebenarnya tertipu dan ditipu oleh berbagai ajaran yang hanya mau mengambil keuntungan. Sehingga banyak orang-orang yang memberikan perpuluhan merasa hidupnya sudah benar karena sudah melakukannya. Padahal sebetulnya dia hidup salah, tapi tidak ada yang menegurnya. Karena toh kalau ditegur hilang perpuluhannya. Ironis ya. Awas, jangan sampai terjebak lagi kita pada kesalahan-kesalahan yang dihardik oleh Yesus. Yang dimarahi oleh Yesus, yang ditelanjangi oleh Yesus. Saya tahu kalimat seperti ini menjadi kalimat yang kurang menyenangkan. Dan banyak mungkin orang tidak akan suka. Tapi bagaimanapun, apa yang Yesus ajarkan tetap menjadi sebuah ajaran yang tidak boleh kita abaikan. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak penting siapa kamu. Karena yang paling penting adalah Yesus di hidupmu. Apakah dia ada? Atau menurut kau saja dia ada, tapi dia tidak ada. Nah, orang-orang Farisi, ya, mereka ketampak begitu hebat dengan berbagai ketentuan peraturan Taurat yang mereka rumuskan 613 perintah tadi. Ada 39 larangan pada hari Sabat. Luar biasa. Ya, yang mendemonstrasikan perpuluhan dengan cara yang ketat sebagai bukti ketaatan pada Allah, tapi hidup mereka sangat mengerikan. Pantas kalau Yesus mengatakan pohon dikenal dari buahnya. Dan Farisi, buahnya penuh dengan kebusukan. Dan Yesus menyebut mereka orang-orang munafik. Nah, jadi saudara bisa membayangkan Yesus yang menyuarakan kebenaran akan berhadapan dengan orang-orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan. Jadi nggak usah heran kalau tiap kali ada benturan Farisi Yesus, kenapa sih? Ya itu dia. Ya, jadi harus hati-hati. Farisi bukan berarti orang yang belajar Alkitab. No, jangan salah dulu. Jadi ada orang bilang, oh kita jangan belajar Alkitab lah nanti kayak Farisi. Nah itu lebih Farisi lagi dari orang Farisi. Bukan itu maksudnya. Karena Alkitab sendiri mengajar kita. Paulus bilang orang-orang di Berea lebih baik karena mau belajar Alkitab, menyelidiki dan membaca. Jadi jangan juga ngawur lagi kan begitu ya. Farisi itu adalah tidak melakukan apa yang seharusnya. Mereka menekankan peraturan legalisme. Tetapi mengabaikan hakikat intisari kebenaran dan kasih yang jadi jantung dari etika itu sendiri. Nggak ada yang salah dengan etika. Kalau dia terikat pada kebenaran dan kasih. Yang jadi masalah kalau dia lepas dari sana. Itu loh persoalannya. Semoga kita mengerti saudara yang kekasih. Makin memahami kalau kita baca Alkitab tentang siapa si Farisi ini. Sehingga dengan demikian kita makin mengerti situasi dan peta Israel dalam hidup di sejarah mereka ini. Sehingga dengan demikian kita makin tepat. Dan kenapa Tuhan menghardik dan apa yang Tuhan tidak suka dari kehidupan mereka. Tuhan menolong kita. Semoga kita tidak terjebak pada kesalahan yang sama. Kesalahan perilaku agama Farisi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami pada kesempatan hari ini di dalam satu komunikasi kami lewat udara ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong, menuntun, membimbing kami. Sehingga kami makin hari makin menyadari kesejatian panggilan dalam hidup supaya tidak terjebak dan menjadi salah di hadapan-Mu. Sehingga kami mengulang kesalahan Farisi-Farisi yang selalu merasa diri paling suci, tapi munafik di depan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan tolong kami, sadarkan kami,
supaya kami jangan pernah terjebak merasa diri benar, merasa diri hebat, tetapi sesungguhnya kami munafik dan najis di hadapan-Mu. Ingatkan kami supaya kami terus berjalan pada jalan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin.